Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan berpikir ingin membahagiakan istri. Jangan. Karena antum tidak mampu. Lebih baik fokus antum mencari kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tularkan kebahagiaan itu kepada istri. Semoga terbantu istri. Makanya saya sering bilang, kata saling adalah racun kan? Karena artinya manusia tidak bisa mempengaruhi manusia kecuali Allah yang menghendaki. Saya nggak ada cerita misalnya, saya pengen bahagiakan istri saya, enggak. Karena saya percaya nggak mampu saya. Yang mampu siapa? Maka saya minta sama Allah, ya Allah, kalau tata istri saya agar dia bisa bahagia, supaya ketemu dengan saya juga bahagia. Maka saya nggak nanya, kamu bahagia sama aku enggak? Tapi alhamdulillah, siapa di sini yang sudah biasa bercanda dengan istri 24 jam? Istri gojekan dulu gitu. Ada. Wani, patang jam, gak ono marah wani. Bosan kan? Ya silakan. Karena apa? Rumus bahagia itu mungkin beda dengan orang lain. Tak kasih mau rumus bahagia. 1. Rumus bahagia 1. Oh lupa. 1. Totalitas bergantung. 1. Benar rumus bahagia. Lupa ya Allah apa lupa. Masih ingat mas? Rumus bahagia. Nah, bukan. Rumus bahagia ada 3. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang ketiga fokus memberi. Yang pertama tentu bergantung hanya kepada Allah. Yang keempat, yang pertama. Hah? Hah? Enggak. Lupa saya mas. Lupa aku. Yang ingat 2 dan 3. Oke. Nanti lah. Yang jelas fokus memberi itu yang keempat, yang ketiga. Yang keduanya totalitas bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaan aku lupa. Lama tak lihat sih. Ridho ba'dal qada. Gitu. Ridho ba'dal qada. Ridho ba'dal qada. Ini ilmu mahal. Karena banyak perempuan datang ke rumah nangis-nangis luar biasa, pulang-pulang senyum-senyum, banyak. Tak kasih ilmu itu. Ridho ba'dal qada. Coba kalau orang sudah ridho ba'dal qada apa terjadi? Mas, kenapa tuh enggak bahagia? Karena tidak suka pemberian Allah, istrimu jelek. Coba kalau suka, makasih ya Allah, kau sudah kasih istri aku seperti ini. Mending masih ada hidungnya. Mending mau saya nikahin, ya kan? Atau pokoknya ridho dulu, ridho ba'dal qada. Pokoknya ridho terhadap keputusan apapun yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Ya, kita bisa melawan Allah? Nggak bisa. Maka orang yang ridho ba'dal qada untuk masa depannya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika merespon apapun, dia tidak menggunakan kekuatan dirinya. Karena kita sudah punya kesimpulan, jika seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk memberikan keuntungan pada seseorang, kata Allah rugi. Begitu juga sebaliknya. Allah begitu dikdaya. Maka berikutnya jangan pernah mengandalkan selain Allah. Maka yang terakhir, kalau kita berhubungan dengan Allah di teori kedua begini, ya kan? Maka di teori terakhir, ketika ketemu dengan manusia, siapa manusianya, banyak fokusnya memberi. Gitu mas. Jadi kita tidak pernah minta cinta kepada istri, gitu mas. Tapi minta cintanya sama siapa? Ya Allah demi Engkau lah pemilik cinta satu-satunya di muka bumi. Bagi dong buat aku. Berikan kepada istri untuk aku, kan gitu. Begitu kan mas? Bahasanya begitu kan? Ah itu dia. Bagaimana mendapatkan cinta dari istri dengan benar? Ya kan?
Punya istri bawel, bisa berhenti? Bisa. Bisa. Saya jamin bisa. Caranya biar demi Engkau ya Allah, yang menguasai ruh istri saya, yang menguasai pikiran istri saya, yang menguasai hati istri saya, yang menguasai seluruh kondisi adalah Engkau. Maka tolong kondisikan seluruh apapun yang ada dalam istri saya agar dia tidak bawel lagi kepada aku. Bisa begitu? Lebih hebat kemana dengan kalimat begini? Kamu perempuan bawel amat. Enakan mana ya? Yang mana yang bagus? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, minta sama Allah, demi Engkau ya Allah, Kau maha penguasa atas segala sesuatu, langit bumi Engkau yang menguasai, ujung rambut istri saya sampai kaki istri saya Engkau yang menguasai. Tolong kondisikan segala sesuatunya dalam diri istri saya agar dia kemudian tidak bawa lagi kepada aku. Bagusan mana dengan begini kalimatnya? Kamu perempuan jelek, bawel lagi. Coba, yang mana? Bagusan yang mana? Yang pertama dong, bos. Minta ke istri? Enggak. Dengan 3 teori ini, maka tidak ada kata saling. Nggak ada kata saling. Aku kan sudah ngasih cinta sama kamu. Kamu kasih cinta dong sama aku. Melanggar apa? Melanggar poin keberapa? Poin kedua. Karena poin kedua apa? Totalitas bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kan, antum akan menjadi laki-laki mempesona. Maka jangan berusaha membahagiakan istri, tapi berusahalah antum bahagia supaya bisa memvibrasi istri terhadap istri. Dan bimbing istri untuk tidak mencari kebahagiaan lewat antum, tapi lewat jalur langit, gitu kan? Aku tahu suamiku error, suka marah, doyan kentut, bau badan, duitnya nggak punya lagi. Ya Allah, sengsara. Tapi demi Engkau ya Allah, Kau bisa mengkondisikan aku agar aku ridho terhadap perjodohan aku dengan dia, dan aku tawakal kepada Engkau. Tolong bimbing aku agar aku relevan dengan suamiku yang seperti itu. Ayo dia bahagia. Apakah ke suami mintanya? Enggak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai. Piye Mas? Ini 147 juta saya buka di sini, gimana ceritanya ini kan? Tapi nggak apa-apa lah. Semoga menjadi amal soleh buat saya. Gimana kan? Mulai sekarang masih mau marah-marah ke istri, berarti antum nggak ngaji dengan saya. Jadi laki-laki itu pantang marah-marah ke istri. Kenapa? Seluruh emosinya disalurkan kepada yang maha sanggup menampung apapun emosi kita. Siapa ini ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kan? Asik? Asik. Luar biasa. Gini Mas. Jadi jangan pernah berpikir aku bisa membahagiakan istri, nanti Allah yang marah. Enak aja loh. Kata Allah kan begitu kan? Kan gua yang ngasih kebahagiaan sama dia, bukan dia. Coba sekarang, banyak nggak orang kaya yang istrinya tidak bahagia? Banyak. Apa sebabnya? Karena Allah nggak ngasih kebahagiaan kepada istrinya. Maka yang bagus adalah apa? Jangan mengandalkan kekayaan untuk membahagiakan istri. Apa yang diandalkan untuk bagian istri? Totalitas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Mas. Uangmu untuk Allah saja, bukan untuk istri. Biarlah istri yang dikasih oleh Allah berupa rahmat cinta. Siapa yang kalau istri ngambilin makanan lalu bilang, emang Mas gak punya kaki, ambil sendiri kenapa sih? Tapi diarahkan. Tapi ada istri yang luar biasa melayani suami dengan bangga. Aku bangga jadi pembantu suamiku. Aku bangga jadi tawanan suamiku. Aku bangga jadi apa? Jadi pembantu, jadi budak suamiku. Antum pengen tahu ilmu ekstrim yang jarang dibahas oleh para ustaz? Pengen tahu? Suami adalah raja di rumah tangganya. Yang kedua, istri adalah budaknya suami, tawanannya suami, dan pembantunya suami. Ekstrim gak kalimat itu? Tapi itulah Islam mengajarkan. PR laki-laki apa? Bagaimana mendidik istri supaya bangga jadi budak kita, bangga jadi tawanan kita, dan bangga jadi pembantu kita.
Sehingga kalau kita makan di luar, Mas, emang masakanku nggak enak, Mas. Gitu kalimatnya, betul nggak tuh? Emang apa aku gunanya? Kadang-kadang nawarin, Mas, aku mandiin ya. Emang kenapa sih dimandiin? Supaya aku ada gunanya. Wis pernah urung ngomong ngono bojomu. Serius, Pak. Jadi PR kita besar sekali. Gimana istri yang begitu rendah dalam tataran teoritis menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serius, Pak. Pengen tahu antum teori yang saya temukan? Yang namanya suami itu satu digit di bawah Tuhan. Serius, Pak. Makanya, keluar lagi ilmu satu lagi. Gak apa-apa ya, saya ridho ilmu ini keluar. Kenapa suami gak boleh marah, Pak? Kenapa suami gak boleh marah? Karena tidak ada satupun yang sanggup memberi laknat lebih keras dibanding seorang suami kepada istrinya. Masih kalah seorang ibu melaknat anaknya. Kenapa? Tidak ada ceritanya dalam hadis bahwa seorang anak dibolehkan untuk sujud di hadapan ibunya. Ada? Ada? Tidak ada. Yang ada, istri boleh bersujud di hadapan suaminya kalau dibolehkan. Ternyata nggak boleh. Tapi aktibarnya pakai istri, bukan pakai anak. Artinya apa? Kedudukan suami jauh lebih hebat dibanding dengan siapapun. Makanya ingat, masih ingat peristiwa Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ujug-ujug wanita Ansor datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku nempelengku." Gitu. Pengen tahu antum? Lalu Rasulullah memarahi siapa? Memarahi suaminya. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Luar biasa ya. Kedudukan antum udah ketahuan tinggi kan? Tinggi kan nih? Udah sadar belum tinggi? Orang tinggi kepada orang yang rendah, yang moralnya tinggi ngapain? Injek atau saya? Melindungi atau justru mentelantarkan? Jadi kalau antum melentarkan istri, zalim kepada istri, maka itulah kedudukan antum begitu rendah di hadapan manusia. Maka saya tidak berani marah ke istri saya. Kenapa? Karena istri pasti akan menganggap saya orang rendahan. Masa orang yang hebat kok doyan marah? Apa kata Rasulullah orang hebat itu? Adalah orang yang bisa menahan marah sekalipun dia punya hak untuk marah. Betul nggak? Halo? Siapa yang masih rendahan di sini? Kalau istri marah ikut marah, acau? Jangan. Ada di sini yang istri emosi ikut emosi? Berarti bukan orang tinggi, Pak. Derajatnya masih rendah itu. Kenapa tuh yang melomok, Bos? Gimana, Bos? Masih suka marah ke istri? Itulah antum. Semakin antum memaafkan istri, semakin antum memaklumi istri, semakin menganggap bahwa istri itu adalah buah kasih sayang kita, maka derajat antum semakin tinggi. Saat itulah pesona seorang suami akan memancar. Saat itulah istri akan mengatakan, "Wahai rajaku, aku siap menjadi budakmu." Asik kan? Aku siap menjadi tawananmu, aku siap menjadi pembantumu seumur hidup. Aku mandiin Mas ya. Emang kenapa? Gak ono pegawaian maneh, nyapu uwis, ya. Nyapu uwis, nyuci uwis, masak uwis, ya toh? Nggih, nyetrika uwis. Aku nganggur loh Mas. Tak mandiin ya gitu. Terus gimana kok bisa sehebat itu seorang laki-laki? Karena tadi dia memposisikan diri sebagai orang terhormat. Sekarang saya mau tanya, ada orang sabar dijahatin orang dengan orang yang membalas kejahatan orang dengan kejahatan, tinggian mana derajatnya? Yang sabar. Gimana? Ada orang berbuat buruk kepada dia lalu dibalas dengan keburukan lagi, dengan orang yang berbuat buruk kepada dia lalu dia membalas dengan kebaikan, tinggian mana? Wis weruh tapi nggak diamalkan. Amalin, Pak. Lalu manusia itu siapa yang paling terdekat dengan kita? Manusia paling terdekat dengan kita itu siapa? Istri apa anak? Orang tua apa anak? Orang tua atau istri? Istri, Pak.
Karena sesayang-sayangnya seorang tua kepada putrinya tidak ditelanjangin kan? Nggak bisa. Makanya dia tahu segala rahasia kita. Makanya nggak boleh Pak kita menghina istri di hadapan anak, nggak boleh. Apalagi menghina bajunya, menghina lipstiknya, menghina apalagi makanannya, nggak boleh Pak. Karena sama dengan menghina diri kita sendiri. Maka jangan rendahkan dirimu dengan cara marah-marahin istri. Saya punya Minte itu apa ya? Peserta program private mentoring saya. Selama 22 tahun dia punya metode untuk menaklukkan istri dengan menjelek-jelekan istri dan menjatuhkan mental istri supaya dia merasa salah dan kemudian minta maaf sama dirinya. 22 tahun. Dan hidupnya hancur. Sekalipun kaya raya luar biasa. Tak ajarin ilmu yang tadi itu. Kenapa kan dari kemarin pakai ngajarin kayak begini kan? Akhirnya apa? Dia semakin hari istrinya seelot apapun dia senyum aja santai gitu. Asik kan lo? Mau kayak begitu? Selamat menjadi laki-laki mempesona. Gitu kan? Gitu deh. Hah? Gitu. Siap ya? Iya mas. Jangan pernah ada marah di hatimu untuk istrimu. Sebab kalau ada marah dalam hati suami untuk istrinya, maka laknat Allah turun dari langit ketujuh, laknat para malaikat turun, termasuk langit dan bumi, termasuk Hud, hiu di lautan melaknat istri kita. Maka laki-laki mana yang lebih zalim daripada orang yang melaknat istri? Makanya ingat, kalau istri berbuat salah udah maafin aja. Mau kasih teori tentang bagaimana menaklukkan wanita, menaklukkan emosi kita dengan istri kita, mau? Anggap istri itu seperti anak TK 0 kecil. Serius Pak? Ini serius Pak? Ini nasihat ini untuk seorang profesor yang tidak bisa rukun dengan istrinya. Saya kasih nasihat begitu. Profesor dengan profesor menikah, bertengkar melulu itu Pak. Serius. Saya kata laki-laki yang profesor, lo kan profesor, masa nggak bisa mikir? Itu benar nggak? Lah memang kata Ibnu Taimiyah mengatakan, namanya perempuan kalau saja lagi sudah emosi, itu lebih bodoh daripada orang bodoh di muka bumi ini. Serius. Makanya teorinya gimana? Udah, anggap aja anak kecil. Anak TK 0 kecil, umur 3 tahun. Antum, ada anak kecil perempuan, bawa golok. Oh, apa kamu? Tertawa apa marahan tuh? Tertawa. Mau? Teori luar. Gampang kan teorinya kan? Gampang. Maka jangan pernah menganggap istri kita tuh waras pada saat marah. Serius ya, nggak main-main. Jangan pernah. Ini bukan perkataan saya bos. Perkataan Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Akal wanita itu kalau sudah marah hilang sehilang-hilangnya. Serius. Kalau nggak percaya, tanya pada guru antum. Makanya karena akalnya lagi hilang, lah yang berakal masa ikut hilang juga. Ya kan? Terakhir ya, jangan banyak-banyak ini. Nanti habis ilmu saya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Terakhir, antum pernah dengar namanya Baiti Jannati? Pernah? Pengen punya Baiti Jannati? Apa syarat jadi surga? Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jannah bisa di rumah kita? Syaratnya apa? Nggak boleh marah. Yang nggak boleh marah siapa? Suami. Istri, semarah apapun istri, sumpah serapah saya tidak berefek pada suaminya. Gak efek. Tapi jengkel sedikit saja, suami kepada istri pasti berefek kepada istrinya. Efeknya minimal 2, ditutup jalan rahmatnya, yang kedua ditutup jalan hidayahnya. Kalau sudah begini, siapa yang bisa menasihati dia? Nggak ada bos. Makanya kalau ada seorang perempuan datang ke saya, bagaimana suami saya tuh suami saya tuh kejam. Oke, kita telusuri kenapa. Iya, ternyata akhirnya setelah diurai dia nangis. Iya Pak, saya yang salah. Seumur pernikahan dia saya hina, saya habis-habisan. Karena dia orang kampung, saya orang kaya, orang kota.
sering saya hina. Mungkin dia jengkel seumur hidupnya, akhirnya apa? Dia tidak bisa mengontrol diri, dan saya semakin benar di hadapan dia. Makanya setelah ketemu saya, antum nggak boleh lagi marah ke istri. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang lain. Marah yang nggak boleh itu marah dalam hati atau marah dalam mulut? Yang paling tidak boleh dalam hati. Pernah antum menemukan seorang laki-laki jadi supir istrinya? Pernah? Terjadi banyak. Jadi supir istrinya, jadi tukang ngantar-ngantar kemana-mana istrinya. Istrinya santai-santai dengan teman-temannya tuh. Udah nggak apa-apa, suami saya gampang diatur gitu. Ngomongnya gitu kan. Suaminya, nggih Pak, karena orang Jogja, nggih gitu. Nggih di mulut, di sini jengkel. Laknat turun dari mana? Dari langit, karena Allah merespon jengkelnya suami. Serius. Makanya apa? Lebih daripada antum jengkel di hati, mendingan keluarin tuh amarah antum. Kalau mau, tapi bagusnya jangan. Itu Pak ya. Masih jengkel ke istri Pak? Masih jengkel ke istri Pak? Jangan ya. Jangan ada jengkel sedikit pun pada istri. Kalau perlu, bikinlah kata-kata yang bagus di hadapan engkau, ya Allah, tolong maafkan aku yang masih jengkel sama istri. Sekarang pertanyaannya, antum kenapa jengkel sama istri? Karena antum ditutup bisa melihat pesona istri. Halo? Karena antum ditutup nikmat melihat pesona istri, sehingga istri tetangga lebih mempesona dari, bisa jadi antum banyak dosa. Maka ya Allah, tolong ampuni dosa saya. Apa tanda aku berdosa ya Allah? Aku tidak bisa melihat pesona suami istriku gitu. Ada nggak yang poligami berantakan? Penyebabnya karena terpesona dengan janda, sementara tidak terpesona dengan istrinya yang halal. Itu efeknya, kegagalannya. Maka jangan pernah poligami sebelum merasakan indahnya punya istri pertama. Gitu. Aduh, ini mau poligami gara-gara pelampiasan. Karena istriku nggak baik, siapa bilang istrimu baik? Buktinya apa? Allah kasih, benar nggak? Mungkin nggak Allah ngasih jelek sama kita? Enggak. Oh, sudah dijodohin sama Allah kan? Istrimu adalah yang terbaik untukmu saat ini. Cuma antum nggak sadar. Maka minta sama Allah, ya Allah tolong sadarkan aku bahwa semua istriku yang terbaik untuk aku. Begitu. Kalau antum sudah baik kepada istri, maka insya Allah Allah akan menambah istri yang terbaik. Istri yang sekarang aja nggak disyukurin, pengen nambah lagi, celakaan tuh, serius. Jangan, bersyukur saja. Gimana Ustaz? Siap tanpa marah sama istri saya. Kita ciptakan baiti jannati di rumah kita dengan cara apa? Tahan marah kita. Karena orang hebat kata Rasulullah bukan orang yang bisa memukul seseorang dengan sekali mati, tapi siapa? Orang yang sanggup menahan amarah pada saat dia sanggup untuk melampiaskannya. Dan manusia yang paling harus mendapatkan nikmatnya Islam itu siapa? Istri kita. Disayang istri itu Pak. Jangan disia-siakan. Dipuji. Sayang itu lagi apa? Lagi masak. Datengin, cium lehernya. Ayo serius, gimana ceritanya? Oke. Siapa yang merasa keluh, merasa wegah, muji istri? Sopo? Kursus sama aku, bayar 147 juta. Gimana ceritanya sih? Oh, suami kok keluh memuji istri? Padahal sudah masak untuk kita, nyuci baju untuk kita, nyuci piring untuk kita. Makanya manusia yang luar biasa tegas namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika dimarahin sama istrinya, wis ben. Wong wadon yo pengen dimarah, sok ben. Mungkin mau datang bulan. Iya, serius Pak. Antum sering bingung kan? Aku kesalahan apa ya sama ini? Gak salah apa kok dimarahin? Ingat Pak, ada unsur biologis
yang tidak bisa dia tahan dan datang hadir semaunya dia, bukan semua istri kita kan. Maka kita harus maklum begitu. Oke? Jadi gimana? Siap mempesona? Orang mempesona tuh nggak marah-marah sama istri, enggak, santai, tenang. Atau misalnya pulang-pulang dari sini, apa mas tuh ngajak ngaji, ustadznya kayak begitu. Antum jangan marah, jangan bela saya. Gede.